Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di pagi yang cerah ini di pelajaran fikih, masih membahas tentang syahadat. Apa kabar soleh-soleha Bu Guru? Alhamdulillah, Ibu selalu berdoa kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan siap. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun syahadat. Rukun syahadat ada 4. Yang pertama, menetapkan zat Allah berdiri sendiri. Yang kedua, menetapkan sifat Allah berkuasa. Ketiga, menetapkan Allah berbuat sekehendaknya. Dan yang keempat, menetapkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Syahadatain atau syahadat memiliki syarat-syaratnya. Syarat syahadatain atau syarat syahadat. Syarat syahadat ada 4. Yang pertama, yaitu memahami arti dan maksud kalimat syahadat. Sudah pada tahu kan anak soleh-soleha semua? Yang kedua, diyakini dalam hati tanpa ragu-ragu. Yang ketiga, diucapkan dengan lidah. Yang kelima, dibuktikan dengan perbuatan. Yang keempat adalah dibuktikan dengan perbuatan. Jadi, syarat syahadat itu adalah dipahami artinya, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lidah, dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita sehari-hari. Kalimat syahadat merupakan kalimat persaksian yang menggambarkan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mengucapkan kalimat tersebut menjadikan seseorang diakui sebagai hamba Allah yang memeluk agama Islam. Namun, ada beberapa perilaku yang bisa menjadi pembatal syahadat. Apa saja itu pembatal-pembatal syahadat? Yaitu dengan menyekutukan Allah. Syahadat seseorang akan batal jika seseorang melakukan ibadah kepada selain Allah, memohon sesuatu, meminta pertolongan kepada selain Allah, atau menyembelih hewan yang ditujukan untuk jin atau penghuni kubur. Dan berkeyakinan bahwa objek yang mereka sembah atau dimintai pertolongan itu dapat memberikan manfaat, misalnya menolak bala atau memberikan keuntungan tertentu. Maka orang itu sudah melakukan perbuatan syirik, dan yang melakukannya disebut musyrik. Yang berikutnya adalah menjadikan sesuatu, benda atau makhluk sebagai perantara. Biasanya orang-orang yang melakukan hal itu menganggap bahwa benda atau makhluk tertentu itu bisa mengabulkan keinginannya dan memberikan syafaat. Misalnya yakin bahwa sebuah jimat bisa memberi keselamatan, cincin atau keris bisa memberikan keberuntungan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah meragukan adanya Allah, tidak meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta. Masih ragu dalam hatinya antara ada nggak ya Allah itu? Kayaknya tidak ada nggak ya? Kayaknya ada. Pembatal yang berikutnya adalah membantah dirinya diciptakan Allah. Mereka meyakini bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya, bahwa manusia itu hidup semata-mata karena faktor alam. Bahkan lebih daripada itu, di antara mereka ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan pencipta. Nauzubillahi min dzalik. Meskipun pada hakikatnya di hati kecil mereka tidak akan pernah bisa menyangkal keberadaan Allah, dan apa yang mereka lakukan hanyalah sebuah bentuk keangkuhan dan kesombongan dalam diri mereka. Semoga Allah hindarkan dari sikap tercela seperti itu.
Pembatal syahadat yang berikutnya adalah membantah alam ini diatur Allah. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Tetapi ada juga orang yang tidak meyakini akan hal tersebut, dan ini merupakan salah satu pembatal syahadat. Tidak mengkafirkan orang musyrik. Menolak untuk mengkafirkan orang musyrik serta membenarkan kegiatan mereka atau perbuatan mereka bisa menjadi pembatal syahadat. Sikap seorang muslim hendaknya jelas, yaitu mengakui bahwa orang musyrik adalah kafir. Orang mukmin dilarang meragukan kekufuran mereka atau berpikir bahwa apa yang mereka yakini adalah benar. Pembatal syahadat berikutnya adalah membenci ajaran Rasulullah. Bahkan membencinya bisa digolongkan ke dalam golongan orang kafir. Sesungguhnya ajaran yang dibawa Rasulullah adalah kebaikan yang akan mendatangkan cinta dan ridho Allah. Orang yang membenci ajaran Rasulullah biasanya lebih memilih untuk melakukan hal yang bisa membuat Allah murka. Inilah yang bisa menjadi penyebab Allah menghapus amal baiknya. Menghina agama Islam. Menggunakan Islam sebagai candaan yang berbau hinaan atau mengolok-ngolok bisa menjadi pembatal syahadat, termasuk menghina Allah, Rasulullah, malaikat, dan para ulama. Selain itu, mengolok-olok ajaran Islam, misalnya ibadah-ibadahnya, serta sunnah-sunnah Rasulullah, jika juga bisa membuat seseorang digolongkan sebagai orang kafir. Melakukan sihir. Bermain atau melakukan sihir adalah salah satu pembatal syahadat. Sihir bisa digunakan untuk merubah keadaan hingga merubah perasaan seseorang dengan cara-cara syaitan atau dengan lewat bantuan jin. Yang berikutnya adalah membantu kaum musyrik memusuhi orang Islam. Jika seseorang mengulurkan tangan untuk membantu kaum musyrik memerangi kaum muslim, maka syahadatnya bisa dikatakan telah batal. Orang yang melakukan hal tersebut biasanya lebih suka mencela kaum muslim dan sering membela kezoliman yang dilakukan oleh orang musyrik. Memiliki keyakinan bahwa seseorang boleh tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Berkeyakinan bahwa ajaran Nabi Muhammad boleh ditinggalkan karena lebih mengutamakan logika. Juga bisa menjadi pembatal syahadat. Orang-orang seperti itu biasanya suka merusak sunnah Nabi Muhammad dengan dalih bahwa Rasulullah adalah manusia biasa yang bisa salah. Selain itu, ada juga orang yang melakukan hal tersebut karena tidak semua manusia wajib mengikuti ajaran Nabi. Keyakinan tersebut tidak seharusnya dimiliki oleh seorang muslim, karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Siapa yang mengingkarinya berarti telah keluar dari ajaran agama Islam. Pembatal syahadat yang terakhir adalah berpaling dalam agama Allah. Berpaling dari agama Allah berarti tidak mau mengamalkan perintah Allah dan tidak berkeinginan mempelajarinya. Tindakan tersebut jelas bisa menjadi pembatal syahadat. Pembatal-pembatal syahadat yang disebutkan tadi itu adalah bersifat umum. Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang tergesa-gesa dalam menetapkan bahwa yang melakukannya langsung keluar dari Islam atau kafir. Karena dalam menghukumi seseorang harus terpenuhi syarat-syaratnya yang telah ditentukan oleh agama kita. Semoga Allah jaga dan melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak syahadat kita. Amin ya rabbal alamin.
Tugasnya adalah kalian menuliskan 5 rukun syahadat dan 5 pembatal syahadat. Difoto lalu kumpulkan di link yang akan Ibu share nanti, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.